Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara pasti pernah mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa kita mendapat kasih karunia bukan saja untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Saudara, penderitaan bukanlah sesuatu kabar baik bagi dunia ini atau bagi manusia. Namun jikalau kita menderita karena kita sebagai anak-anak Tuhan, Alkitab katakan, saudara dan saya mendapat kasih karunia Tuhan. Penderitaan menjadi bernilai ketika kita menderita karena Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata seperti ini dari orang Kristen. Mengapa ya saya sudah hidup ikut Tuhan Yesus, tetapi saya tetap mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan penderitaan. Saudara, kesulitan sebagai orang percaya atau penderitaan sebagai orang Kristen, ada banyak alasannya. Yang pertama, saudara, jikalau kita hidup sebagai orang percaya, hidup kita tidak beres, saudara bisa menghadapi kesulitan bahkan penderitaan. Atau saudara sebagai orang Kristen, saudara hidup tidak bijaksana. Saudara bisa menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sama dengan orang-orang di dunia ini. Ketika mereka tidak hidup bijaksana, mereka pun akan menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tetapi bagaimana jikalau saudara dan saya sudah hidup sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan kehendaki, namun saya tetap menghadapi penderitaan dan kesulitan? Setelah mari kita membaca Yohanes 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita, Dia mengatakan apa adanya. Agar kita sebagai orang percaya tidak salah mengerti. Saudara, pemahaman yang benar tentang bagaimanakah kehidupan orang percaya akan memberikan kepada kita kekuatan dan tidak membuat kita menjadi ragu-ragu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian ini? Yang pertama, saudara, orang percaya itu dibenci oleh dunia karena dunia tidak mengenal Yesus Kristus. Saudara, Tuhan berkata, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan Yesus berkata 2 kali, ingatlah di dalam bagian ini. Saudara, apa yang kita ingat? Saudara, dunia telah membenci Yesus terlebih dahulu. Dan jikalau dunia membenci kita sebagai orang percaya, dan sebagai orang percaya itu, saudara, ingatlah bahwa dunia telah membenci Tuhan Yesus. Dan ingatlah yang kedua adalah seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Saudara, apa yang terjadi pada tuannya, itu terjadi juga dengan hambanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menghadapi kesulitan karena kita hidup di dalam Kristus, kita mengikut Dia, ada banyak aspek dalam hidup kita, kita menghadapi kendala, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi tentangan, atau mungkin orang dengan sengaja
berbuat sesuatu yang tidak baik kepada kita, karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, ingatlah, karena dunia telah membenci Yesus lebih dahulu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan katakan demikian? Supaya saudara dan saya mengerti artinya mengikut Yesus. Supaya saudara dan saya tidak terkejut dengan apa yang terjadi dalam diri saudara dan saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Apa itu harga yang harus dibayar? Yaitu mungkin ketidaknyamanan, mungkin ketidaklancaran, mungkin ada banyak halangan, mungkin saudara dipersulit dalam hidup ini, mungkin juga saudara tidak diberi kesempatan oleh orang lain dalam kehidupan saudara, atau saudara dikucilkan oleh orang lain karena iman saudara kepada Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, ingatlah bahwa dunia telah membenci Yesus. Dan ingatlah, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Dan apa yang terjadi pada tuannya, maka hambanya pun akan mengalami seperti itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengalami hal itu bukanlah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Tetapi saudara, sebagai orang percaya, ketika kita mengalami itu, kita mendapat privilege. Karena kita boleh mengalami apa yang Yesus pernah alami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah kita bersuka cita. Karena kita boleh mengalami demi Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Oleh karena itu, kesulitan apapun yang saudara hadapi, hadapi dengan pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara ingatlah bahwa orang-orang percaya itu bukan dari dunia ini. Dan bukan milik dunia ini. Inilah perkataan Tuhan Yesus. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, satu hal yang perlu kita pahami dan perlu kita renungkan dan kita yakini dalam hati kita. Orang-orang percaya bukan dari dunia ini. Heran bukan kalimat ini? Bukankah saya ini lahir di dunia? Apakah ini perkataan-perkataan yang sifatnya lip service dari Tuhan Yesus? Tidak demikian. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Allah telah memilih kita di dalam Kristus sebelum segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh karena itu saudara, ketika Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia, itu dikatakan betul-betul bahwa orang percaya bukan dari dunia. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan memilih kita. Dan Dia memilih kita bukan saat kita telah lahir di dunia ini. Sebelum kita bereksistensi di dunia ini. Dia telah memilih kita di dalam kekekalan. Dan Dia berkata, orang percaya bukan dari dunia ini. Alkitab mengatakan, kita adalah warga negara sorga. Kita memang warga negara di dunia ini. Tetapi saudara, di dalam Kristus, kita bukan dari dunia ini. Tuhan memilih kita yang berada di dunia ini. Dan Tuhan mengatakan kepada kita, ingatlah orang percaya, engkau bukan milik dunia ini. Engkau adalah milik Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika berbicara dunia, dunia selalu menjadi kontra kepada Tuhan. Dunia selalu melawan Tuhan. Saudara termasuk dunia membenci akan orang-orang yang menjadi miliknya. Saudara, ketika kita tahu kita adalah milik Tuhan, marilah kita mengabdi kepada Tuhan, bukan mengabdi kepada dunia. Ketika kita tahu kita milik Tuhan, bukan milik dunia, marilah kita hidup sebagaimana nilai-nilai kerajaan Allah yang Allah rindukan dari miliknya. Ketika kita tahu kita adalah milik Tuhan, bukan milik dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak perlu khawatir jikalau dunia membenci kita. Karena kita adalah milik Tuhan. Dia yang memelihara kita. Saudara ingatlah bahwa orang-orang percaya bukan dari dunia. Dan bukan milik dunia. Mari kita berdoa.
Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sekali lagi mencelikkan mata rohani kami bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Dan kami bukan dari dunia dan kami bukan milik dunia ini. Karena Tuhan sudah memilih kami sejak sebelum segala sesuatu dijadikan. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh hidup di tengah-tengah dunia ini ketika kami menghadapi kesulitan. Kami tahu ada Tuhan pemilik hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga kami tetap menghadapi semua itu dengan sukacita. Dan menjadi kasih karunia Tuhan kepada kami ketika kami menghadapi kesulitan karena nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.